Tragedi maut di Tol Semarang. Bus terguling, 16 nyawa hilang akibat dugaan ngebut di tikungan tajam. Sebuah kecelakaan tragis terjadi pada Senin dini hari, 22 Desember 2025, sekitar pukul 00.30 hingga pukul 00.45 WIB, ketika bus Po Cahaya Trans bernomor polisi B7214 terguling di simpang susun eksit Tol Kerapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bus yang membawa 34 penumpang dari Jatiasih, Jakarta, menuju Yogyakarta ini mengalami kecelakaan tunggal setelah diduga melaju kencang, menabrak pembatas jalan, dan terguling, menyebabkan 16 orang meninggal dunia serta 18 lainnya luka-luka. Insiden ini menjadi pengingat pahit akan risiko keselamatan di jalan tol, terutama di area tikungan rawan. Mari kita bahas lebih detail kronologi peristiwa yang mengejutkan ini. Bus berwarna kuning milik Po Cahaya Trans tersebut sedang melintas di jalur penghubung RAM 3 menuju eksit tol ketika kehilangan kendali di tikungan tajam. Menurut keterangan Kepala Basarnas Semarang, Budiono, bus menabrak pembatas beton dengan keras, membuat badan kendaraan terguling ke sisi kiri dan melintang di jalur arah Solo. Bagian depan bus ringsek parah, kaca pecah berserakan, serta pembatas jalan rusak dan bergeser. Suasana langsung keyes dengan jeritan penumpang yang terjebak di dalam bus yang terbalik. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, Jasa Marga, PMI, dan instansi terkait segera merespons dan tiba di lokasi sekitar pukul 1.17 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga pukul 04.00 WIB karena banyak korban terjepit di antara puing bus serta akses yang dipenuhi pecahan kaca. Petugas harus masuk ke dalam bus dengan hati-hati untuk menyelamatkan korban tanpa menimbulkan cedera tambahan. Semua korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RSUD Tugur Ejo, dan RS Columbia Asia untuk perawatan dan identifikasi. Sekarang, beralih ke penyebab kecelakaan yang masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan utama adalah kecepatan tinggi yang membuat bus tidak mampu menguasai tikungan menurun dan tajam di area tersebut. Fakta penting lainnya, bus ini dikemudikan oleh sopir cadangan bernama Gilang Ihsan Faruk, berusia sekitar 22 tahun, asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sopir utama tidak berada di kemudi saat kejadian. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hariwibowo, menyatakan bahwa sopir telah diamankan dan menjalani tes urin untuk memeriksa kemungkinan pengaruh zat terlarang, serta dugaan kelelahan atau kurangnya familiaritas dengan rute. Penyelidikan juga mencakup olah TKP dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap faktor lain. Dari sisi korban, tragedi ini meninggalkan duka mendalam. Total 16 orang meninggal dunia, dengan sebagian besar luka di sisi kiri tubuh sesuai posisi tergulingnya bus. Proses identifikasi oleh tim DVI Polri telah selesai, dan korban berasal dari berbagai daerah seperti Klaten, Boyolali, Bogor, Sleman, dan Jakarta. Keluarga korban dapat menghubungi posko di RSUP Dr. Karyadi atau Polda Jawa Tengah untuk informasi lebih lanjut mengenai jenazah dan bantuan. Selain itu, ada informasi pendukung yang menambah konteks kecelakaan ini. Bus Po Cahaya Trans ternyata tidak terdaftar sebagai angkutan resmi di aplikasi Mitra Darat, meskipun telah menjalani uji berkala. Cuaca malam itu cerah, sehingga faktor alam bukan penyebab utama. Lokasi kejadian juga dikenal sebagai area rawan karena kontur jalan yang menantang. Kapolda Ribut Hariwibowo menyampaikan belasungkawa dan menekankan pentingnya pengawasan operator bus serta kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Transisi ke respons pasca kejadian, pemerintah daerah dan pihak berwenang telah membuka layanan pendampingan bagi keluarga korban, termasuk konseling trauma. Tim medis mendapat apresiasi atas kerja cepat mereka dalam menangani korban luka. Penyelidikan kemungkinan akan menghasilkan rekomendasi perbaikan infrastruktur tol dan regulasi transportasi untuk mencegah kejadian serupa. Akhirnya, peristiwa ini bukan sekadar angka korban, melainkan pelajaran berharga tentang tanggung jawab bersama di jalan raya. Penting bagi penumpang untuk memilih operator bus yang terverifikasi, serta bagi pengemudi untuk selalu mematuhi batas kecepatan dan istirahat cukup. Semoga keluarga korban diberi kekuatan, dan tragedi ini mendorong peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak, tetap waspada dan aman dalam perjalanan Anda.